Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita merenungkan sedikit dari firman-Nya sebelum kita beraktivitas. Namun sebelumnya mari kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya dengan hikmat yang daripadanya kita boleh mendapatkan rahmat-Nya dan mengerti akan firman itu. Bapa Surgawi yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memperoleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami dan pikiran kami. Kami serahkan setiap anak-Mu yang mendengarkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 44 yang berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan bawalah dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sepintas firman itu berat ya. Berat untuk dilakukan. Bahkan kita bisa berkata mustahil gitu ya. Tapi itulah firman-Nya. Dalam kehidupan ini kita membutuhkan teman. Kita ini makhluk sosial katanya ya. Kita tidak akan terhindar dari pergaulan ya, yang penuh dinamika. Saling membutuhkan, saling berbagi, saling mengasihi, saling mendukung. Tapi sebagai manusia berdosa, seringkali kita tidak terlepas dari perbuatan dosa itu. Kepahitan sering melanda ya, hidup kita. Sakit rasanya ketika ditolak. Sakit sekali ya ketika dijegal. Sedih rasanya ketika difitnah. Remuk hati ini ketika ditinggalkan. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita dilukai, tapi kita juga mungkin melukai. Nah, luka hati menguasai kita dan berkembang menjadi dendam. Bagaimana bisa kita mengasihi musuh kita, apalagi berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu? Bagaimana mungkin gitu? Saudara, berserahlah kepada Tuhan. Belajarlah untuk mendoakan orang yang menyakiti hati kita. Kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan ya di dalam peristiwa-peristiwa kita ini, dalam hidup kita. Dan Tuhan kadang-kadang membiarkan sakit hati itu melanda kehidupan kita. Jadi jangan pernah terpancing oleh amarah dan dengan sengaja membalas orang yang menyakiti kita. Kita sudah tahu, kita ini tidak tahu ya, apa maksud Tuhan membiarkan sakit hati itu melandai hidup kita. Jangan pernah terpancing oleh amarah dan dengan sengaja membalas orang yang menyakiti kita. Orang itu pasti singgah dalam kehidupan kita karena kehendak Tuhan. Itu bagian dari rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Mungkin kita memang harus belajar ya. Persepsi orang lain terhadap tindakan kita bisa salah. Nah, jadi kalau ada kritikan pedas yang kita terima, bisa saja menegur kita untuk kembali ke jalan yang benar. Yesaya 44 ayat 22 menceritakan bagaimana Tuhan menghapus segala dosa pemberontakan orang Israel, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa mereka seperti awan yang tertiup. Jadi Tuhan sudah membersihkan dosa kita itu, bersih sama sekali. Bukankah melalui Yesus Kristus yang menderita dan juga mati di kayu salib, dosa kita juga dihapuskan? Siapakah kita
yang tidak mau mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Bahkan kita kadang-kadang ini ingin membalas. Jangan terpancing oleh iblis yang ingin membelokkan kita dari firman-Nya. Mari kita berserah. Dialah Tuhan yang baik. Kita harus percaya itu, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Jadi kita harus berserah. Siapakah kita yang tidak mau mengampuni orang lain yang menyakiti kita? Bahkan kita ingin membalasnya. Jangan terpancing oleh iblis yang ingin membelokkan kita dari firman-Nya. Siapakah kita yang tidak mau mengampuni orang lain yang menyakiti kita? Nah, kita ini kalau disakiti, kita ingin membalas gitu loh ya. Nah, itu pancingan iblis itu yang ingin membelokkan kita dari firman-Nya. Mari kita berserah. Dialah Tuhan yang baik. Jalannya kadang-kadang tidak terselami oleh manusia berdosa seperti kita. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman-Mu. Seberat apapun firman-Mu yang harus kami patuhi dan lakukan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kita semua tidak pernah berjalan sendiri. Sertai kami hari ini, supaya nama-Mu saja yang dimuliakan. Lindungi kami dari perbuatan dosa, lindungi kami dari segala sakit penyakit, dan ajarkan kami untuk mengampuni dan mendoakan orang yang menyakiti hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Amin.